Oke guys, hari ini saya ada di Menara Komputer. Kebetulan saya ingin beli HP guys. Nah, di Menara Komputer ini ternyata tidak hanya jualan komputer guys. Di sini ada juga jualan HP guys. Oke, langsung saja kita cek ke dalamnya guys. Let's go. Halo Bang, ada yang bisa dibantu? Di Menara Komputer ini ada tersedia HP apa aja sih, Kak? Kalau untuk di Menara Komputer ini kita ada lumayan banyak merek sih Bang. Kita ada di Samsung, Vivo, Oppo sama Realme. Lalu kalau untuk Xiaomi kita ada toko khususnya itu di depan PCC namanya Xiaomi Shop Menara. Oh, kalau untuk komputernya atau laptopnya apa aja sih, Kak, yang Kalau tersedia di sini? untuk laptop sih kita banyak sih Bang pilihannya dari merek Asus, Acer, Lenovo, HP, ada juga yang lokal-lokal seperti Advan, terus ada Axio, Space sama ini Tecno. Oh, kalau boleh tahu, Kak, Menara Komputer ini sudah berdiri sejak berapa lama sih, Kak? Kalau untuk berdirinya ini kita udah sekitar 17 tahun dari 2008. Kayak gitu. Oke, Kak, sebenarnya saya ingin nanya lebih detail tentang Menara Komputer. Bolehkah saya bertanya lebih detail, Kak? Boleh Bang, mungkin lebih enaknya kita sambil duduk kali ya. Baik, terima kasih, Kak. Sejak kapan sih Menara Komputer ini beroperasi? Terus latar belakang Menara Komputer tuh apa aja, Kak? Kalau untuk Menara Komputer nih beroperasi dari tahun 2008, jadi sampai sekarang udah 17 tahunan. Kalau untuk latar belakangnya sendiri sih dibangunnya ini nih, dia sih yang pasti sih karena melihat peluang pasar yang masih masif dulu ya. Terus pun melihat perubahan gaya hidup digital dan pastinya ini sih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Pontianak di dalam teknologi komputer, IT yang dulu tuh masih terbatas. Nah, kalau Menara Komputer itu fokus utamanya itu apa, Kak? Kalau di Menara Komputer sih kami lebih fokusnya ke bidang retail, informasi teknologi kayak seperti laptop, terus komputer, aksesoris IT, terus serta layanan servis untuk perbaikan perangkat sih. Oh gitu ya. Jadi target utama itu untuk siapa aja? Kalau untuk target pasar utamanya sih sebenarnya kita nih luas ya dari pelajar, mahasiswa, karyawan kantor, terus ada juga pelaku kecil usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Biasanya paling diminati itu dari Menara Komputer, maksudnya itu dari produknya apa aja gitu, atau servisnya gitu. Oke. Kalau untuk produk yang paling diminati sih pastinya sih laptop ya sama printer. Kalau kita lihat sih di zaman sekarang sih emang udah mode era Modern. digital Iya, nih kan digital ya. ya. Jadi emang udah pasti laptop sama printer tuh udah Oh, pasti gitu. pertama. Terus kalau untuk layanan servis sih lumayan lebih dominan sih karena mungkin karena orang juga sering dipakai lah ya ibaratnya kayak gitu sih. Ada strategi ya dalam pemasaran Menara Komputer ini? Kalau untuk pemasaran sendiri sih di Menara Komputer nih kita lebih banyak promo sih. Jadi kalau promonya tuh kita biasa kalau langsung ke toko tuh kita kasih voucher belanja ataupun Oh, gitu. member jadi dia bisa dapat potongan. Tapi kalau misalnya dari media sosial kayak seperti di Instagram Menara, terus WhatsApp sama situs resminya Menara Komputer sih. Itu setiap pembelian atau sebelum pembelian gitu? Jadi kalau misalnya sebelum pembelian itu kan biasanya kita lebih ke online-nya nih. Kita kasih tahu nih dari Instagram, WhatsApp ataupun websitenya. Tapi kalau langsung nih biasanya kita dari voucher belanja sama kalau misalnya dia masih lihat-lihat, kita tawarin jadi member. Jadi pas saat dia pembelian dia udah bisa dapat potongan harga. Oh ya, terus tadi kan kakak bilang itu tuh ada penjualan di situsnya juga. Ada nggak Kak, dampak dari digitalisasi dari situsnya itu, Kak? Dampaknya sih alhamdulillah sih sejak digitalisasi ini pasar kami ini lebih luas ya. Jadi orang pun sebelum datang ke toko ini udah bisa lihat produk-produk kami dari Instagram, dari website. Jadi tidak perlu datang ke toko. Jadi pas ke toko pun udah pasti langsung kayak, "Kak, saya udah lihat ini nih, langsung beli," kayak gitu. Lebih enak sih. Ya, tadi kan strateginya kan. Kalau apa ya? Kalau pesaing tuh ada nggak, Kak? Atau keunggulan di Menara Komputer tuh ada nggak? Kalau untuk pesaing. Kalau di Menara Komputer sih, kalau untuk di toko-toko komputer sih udah pasti banyak lah ya di Pontianak Pasti ya. dong. Jadi sih kita lebih mempertahankan keunggulan kami tuh kayak di ini sih pelayanan servis, pelayanan customer, terus untuk harganya paling termurah sekalbar kalau di Menara Komputer. Gitu. Iya, sama sih membangun kepercayaan yang udah terbangun lama sih ya. Oh, gitu Jaga ya. ininya. Terus
proses operasi penjualan itu kan, terus kakak bilang pertama tadi itu kan ada servisnya juga kan di sini kan. Terus gimana cara proses operasional penjualannya itu? Kalau untuk proses penjualannya sih yang pasti yang pertama kalau untuk beli langsung di sini sih dia pasti langsung beli di toko. Jadi kalau sebelum ke toko pun palingan dia lihat-lihat dari ini kan Instagram, website segala macam, nanya-nanya lewat admin segala macam. Tapi kalau untuk servisnya sendiri sih biasa dia pertama tuh nanya dulu atau telepon, Kak di sini bisa servis atau enggak. Kalau kita bilang bisa, langsung dia datang ke sini kan. Yang pasti tuh dicekkan dulu ini sama teknisi kami. Jadi kami baru bisa ngasih tahu kerusakannya apa, estimasi biayanya berapa kayak gitu. Oh gitu ya. Ada gak tantangan yang paling sering dihadapi sama kakak atau dari staff-staff yang lain gitu? Kalau untuk tantangan sih sebenarnya dari laptop sih mungkin karena ini ya persaingan harga yang ketat ya dengan toko-toko komputer yang lain ya. Tapi kalau untuk ini sih servis sih enggak ada sih karena emang di sini ini servis resminya Asus sama HP. Jadi kalau orang mau servis langsung ke sini langsung kayak gitu. Oh udah nih. Pertanyaan terakhir nih Kak. Gimana prospek usaha ke depannya gitu? Kalau dilihat buat sekarang sih ya, prospek usaha retail di Pontianak ini masih cukup berjalan lancar sih ya. Jadi pun kalau untuk meningkatnya kebutuhan teknologi di bidang pendidikan usaha ini masih aman lah, karena masih banyak peminatnya. Oke, itu aja sih kayak yang mau saya tanyain. Nah Kak, saya tuh kan kuliah di bidang IT ya, sistem informasi. Terus saya tuh pengen nyari laptop yang cocok buat di bidang saya gitu. Ada yang support lah ya Bang ya. Abang bidang IT berarti ya, itu berarti lebih banyak codingan sama ada main grafik lah ya. Ada. Oh sebentar saya ambilkan brosurnya Bang ya. Nah Abang bisa lihat dulu nih untuk brosurnya. Ini nih kita dari semua merek ada, dari Asus, Acer, Lenovo, HP, untuk yang lokal ada juga Axio, Advan, MSI apa segala macam. Nah Abang bisa lihat nih untuk prosesornya, harga-harganya. Nah kalau untuk abang tadi bilang untuk IT itu codingan sih sebenarnya kalau untuk dari abang bebas nih mau merek apa nih, tapi kalau untuk saya saranin sih abang bebas ngambil merek apa tapi prosesornya abang ngambil yang Ryzen. Dari Ryzen berapa ke Ryzen berapa itu? Kalau untuk range harganya deh. Range harga. Jadi kalau untuk di Ryzen ini kita ada Ryzen 3, 5, 7. Nah kebanyakan tuh biasa orang ngambil 5 sampai 7. Itu range harganya tuh abang bisa lihat nih, kita ada dua harga nih, SRP sama user. Jadi harga SRP ini harga nasional Pontianak, tapi kalau untuk harga user nih ini harga Menara. Jadi insya Allah paling termurah. Gitu. Udah abang bisa lihat perbedaannya. Lebih murah ya berarti lebih user murah, ya? User ya benar. Kalau abang ngambil Ryzen kan daripada yang iCore ataupun Celeron dia lebih unggul karena dia Ryzen ini lebih multitasking nih. Udah bisa semuanya, data, iCore, coding gitu kan, grafik udah bisa semua. Kalau saya tuh pengennya tuh yang bisa ngedit juga, yang bisa ngoding juga gitu. Bisa ngedit sama ngoding juga. Brandnya cocok apa tuh? Biasanya sih kebanyakan sih karena Asus kali ya, karena kan ibaratnya Asus nih untuk garansi 2 tahun. Jadi kalau untuk seri-seri tinggi pun udah oke lah. Kayak misalnya abang bisa lihat di seri gaming nih, ada di TUF ataupun ROG itu udah oke sih. Gitu ya? Walaupun agak berat sih tapi dia mumpuni lah. Kalau gitu langsung kita cek ini aja Kak, unitnya aja. Oh boleh siap. Oke teman-teman, segitu aja hasil kunjungan kelompok kami di Menara Komputer. Untuk masalah beli HP-nya karena isi kantong saya kurang bersahabat, jadi kita cukupkan saja videonya kali ini, oke? Sekian dari saya, terima kasih.